adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan? Siapa yang di sini udah siap sekolah minggu? Angkat tangan. Yeay, kita hari ini mau bareng-bareng sekolah minggu semuanya. Sikap yang manis, gak ada lagi yang main-main lagi, gak ada lagi yang bercanda-bercanda, gak ada lagi yang ketawa-ketawa lagi. Nah, semuanya duduk manis, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya tutup mata, angkat tangan. Kita mau naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Kasih Yesus Indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah
Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik semua boleh duduk. Nah, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku senang dengar cerita.
kasih telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga kakak kami supaya bisa mengajar kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya sore hari ini kabar kita adalah kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Walaupun kita masih di rumah masing-masing, ibadah di rumah masing-masing, dengar firman di rumah masing-masing, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Berapa hari yang lalu kita sudah memperingati tentang kematian Yesus. Dia sudah dikubur, dia bangkit, dan dia sudah naik ke sorga. Namun sebelum dia naik ke sorga adalah Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka seorang diri, ya. Tetapi Yesus yang mau naik ke sorga, dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Siapakah itu? Siapa yang tahu? Ayo. Dia itu adalah pribadi Roh Kudus. Sekali lagi dia akan dikirim untuk menolong kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk menuntun kita, untuk membela kita, menghibur kita, menolong kita, mengajar, yaitu Roh Kudus. Nah, saat ini kita akan belajar tentang berdoa menantikan Roh Kudus. Siapa yang sudah pernah dengar Roh Kudus pertama kali dicurahkan di mana? Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka minta dengan cara seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya, bahwa mereka meminta dengan berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka ada satu tempat yang dikenal dengan namanya Loteng Yerusalem, atau ada satu tempat, ada satu rumah yang dipakai mereka untuk mereka beribadah. Nah, mereka beribadah di sana, mereka meminta, berdoa biar Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan seperti janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun mereka. Nah, mereka berdoa di Loteng Yerusalem, di sanalah tempatnya. Ya, mereka berdoa dengan meminta supaya Roh Kudus itu mereka terima. Dan akhirnya hasil dari doa mereka memuji, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka yang ada berdoa pada waktu itu akhirnya berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nanti adik-adik terus belajar supaya adik-adik nanti akan mengerti apa sih itu pribadi Roh Kudus itu. Dia bekerja sebagai apa sih pribadi Roh Kudus. Yang penting sekarang kakak mau kasih tahu bahwa ada Roh Kudus yang sekarang sedang menuntun kita, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita tentang firman Tuhan. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya adik-adik bisa menerima nanti Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah satu, yang pertama kita sepakat, ya, kita berdoa bersama-sama, ya, walaupun adik-adik di rumah masing-masing secara fisik tidak bertemu, tetapi doa kita adalah selalu bertemu lewat ibadah kita setiap hari Minggu, walaupun masih lewat Zoom, tapi Roh Kudus akan selalu membela, menolong, menuntun kita. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, maka kita akan bisa menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita.
Karena dia adalah pribadi yang sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah ada bersama dengan Bapa di surga, tetapi seorang penolong yang lainnya itu Roh Kudus, dia yang akan menuntun kita adik-adik ya. Kita berdoa juga supaya kita segera beribadah bersama-sama di gereja. Bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama berdoa. Supaya kita bisa menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jadi sore hari ini firman Tuhan berbicara, firman Tuhan mengajar kita anak-anak sekolah minggu yang ada di Kota Isata untuk terus kita tetap berdoa dengan tekun, meminta dengan tekun kepada Tuhan supaya kita menerima kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau ada kuasa Roh Kudus ketika kita belajar, mungkin belajar di sekolah juga masih lewat online, tetapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dalam hidup kita, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan karena dia adalah guru yang paling hebat. Tidak ada guru yang ada di dunia ini yang bisa menandingi dia. Dia akan mengajar, mengingatkan kita, bahkan menolong kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita adik-adik sekalian untuk kita terus bertekun di dalam doa, meminta supaya Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya jangan pernah bosan kita beribadah lewat online ini, ya. Karena ini juga adalah salah satu sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik akan semakin diberkati. Adik-adik di rumah akan semakin diberkati oleh Tuhan. Oke? Puji Tuhan, ini cerita firman Tuhan buat kita. Dan untuk ayat hafalannya ada di Yohanes, ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Ya, ayat hafalannya Kisah Rasul 1 ayat 5. Yuk kita baca bersama-sama, buka Alkitab dan itu akan jadi ayat hafalan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, terus tetap setia, berdoa, bertekun di dalam Tuhan. Cerita hari ini ada di Lukas pasal 24. Adik-adik catat semua di Kisah Para Rasul 24 ayat 46 sampai 51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah datang mengajar kami bahwa kekuatan Roh Kudus itu sangat penting bagi kami, orang percaya, anak-anak Tuhan. Walaupun keadaan kami masih anak sekolah minggu, tapi kami butuh kekuatan Roh Kudus. Sebab itu dari sekarang anak-anak ini diajar supaya mereka akan semakin mengerti tentang pribadi dan karya-karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada sore hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Seru kan? Nah, jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi jam 4 sore. Di mana Kak Daniel? Di channel YouTube GPD Kota Wisata. Dadah. Dadah.